sampai tercampur rata, lalu masukin susu cairnya. Ketiga bahan ini kita aduk dulu sampai rata, sampai tercampur rata semua ya. Kemudian masukin tepung terigunya sambil diayak ya teman-teman, supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Dan juga garam dan vanili bubuknya kita ayak sekalian. Nah, seperti ini. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata semua. Lalu kita tambahkan 2 saset kokolatos. Coklat dibuka, dikasih 2 sendok makan air ya teman-teman. Dilelehkan seperti ini. Lalu kokolatos yang sudah kita cairkan tadi kita masukkan ke dalam adonan yang A tadi ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata semua. Nah, seperti ini sampai tercampur rata semua. Oke, langkah selanjutnya kita mixer bahan yang B tadi ya teman-teman, putih telurnya. Kita mixer dulu sampai berbuih. Setelah berbuih seperti ini, masukin perasan jeruk lemon atau jeruk nipis, lalu di mixer lagi dengan kecepatan sedang saja. Jangan menggunakan kecepatan tinggi, nanti banyak gelembungnya ya, berlembung udara. Jadi kita menggunakan kecepatan sedang saja. Lalu setelah seperti ini masukin gula pasirnya. Gula pasirnya masukin bertahap ya teman-teman. Dimasukin 3 tahap. Jangan dimasukin sekalian, nanti putih telurnya bisa kempes ya, cepat kempes. Nah, di mixer lagi. Setelah seperti ini masukin lagi yang kedua kali. Ini saya gula pasirnya warnanya agak coklat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Oke, ini yang ketiga kali. Di mixer lagi sampai putih mengembang berjejak. Nah, sampai seperti ini. Sampai putih mengembang berjejak dan mengkilat ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kalau dibalik sekalipun itu udah nggak jatuh, artinya siap untuk digunakan. Selanjutnya kita aduk bahan A ke dalam bahan yang B ya teman-teman. Nah, kita ambil yang bahan yang putih telurnya, lalu kita aduk dulu dengan bahan yang A tadi. Diaduk pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat karena ini saya cepetin ya, kelihatannya jadi cepat. Diaduk pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat, supaya putih telurnya tidak mudah turun. Nah, setelah diaduk seperti ini, lalu kita masukin ke dalam yang putih telurnya. Lalu diaduk-aduk lagi pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat ya. Ini saya cepetin jadi kelihatannya cepat. Nah, lalu diaduk menggunakan spatula supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Dengan cara aduk balik seperti ini ya. Dari bawah ke atas, dari tengah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, seperti ini sampai tercampur rata semua.
Nah, ini saya cepetin ya, kelihatannya jadi cepet, padahal saya pelan-pelan saja. Sebelumnya, pastikan loyangnya udah disiapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dialasi dengan kertas roti. Ini saya bukan loyang bolu ya, bukan loyang buat cake, tapi saya pakai loyang seadanya ini. Nah, lalu dimasukin adonan yang tadi ke dalam loyang. Kemudian atasnya kita ratakan. Lalu dihentak-hentakkan seperti ini supaya tidak ada gelembung udara di dalamnya. Nah, sekarang siap untuk dipanggang. Oke, pastikan ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Selama 15 menit, api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, sekarang bolunya siap untuk dimasukin, siap untuk dipanggang ya. Dipanggang selama 30 menit, api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, ini bolunya udah saya keluarkan dari oven. Lalu kita hentak-hentakkan seperti ini supaya tidak terlalu kempes. Lalu kita keluarkan bolunya dari loyang. Atasnya kita tutup menggunakan kertas roti. Nah, kemudian dibalik seperti ini. Nah, ini loyangnya itu bukan loyang bikin bolu ya teman-teman, jadinya seperti ini. Saya pakai bahan seadanya saja. Lalu kita buka kertas roti yang bawah tadi, kemudian pinggirnya kita garis-garis menggunakan pisau supaya bisa digulung ya. Karena ini tidak pakai loyang yang khusus buat bolu, jadi agak tebal ya teman-teman, agak susah gulungnya, tapi oke juga, bisa jadi ya. Nah, digulung seperti ini. Kemudian setelah digulung, lalu kita masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit sampai agak dingin ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah 30 menit di dalam kulkas, lalu kita keluarkan, kita buka pelan-pelan saja ya, karena ini saya udah kesalahan bukan pakai loyang khusus untuk bolu ya, jadinya agak ketebalan dengan ukuran nggak pas, jadi dibuka agak jadi pecah, tapi nggak apa-apa, bisa jadi juga ya. Lalu kita olesi dengan buttercream atau diolesi dengan apa saja ya teman-teman, untuk toppingnya sesuai selera ya. Nah, saya pakai menggunakan ini sedikit saja buttercream karena nggak suka banyak-banyak ya, karena ini kan buttercream kan minyak ya. Saya pakai sedikit saja, nggak suka banyak-banyak. Lalu kita taburi dengan meses yang warna-warni seperti ini. Nah, biar kelihatan rame ya. Lalu kita gulung lagi. Walaupun agak pecah, tapi oke juga. Yang penting rasanya enak. Yang penting rasanya itu enak banget ya teman-teman. Nah, lalu saya mau potong pinggir-pinggirnya biar kelihatan cantik. Nah, ini dia teman-teman, bolu gulung kokolatosnya udah jadi. Sekarang saya mau coba potong. Nah, ini hasilnya bagus banget ya. Walaupun agak pecah tapi hasilnya bagus, lembut, enak, menul-menul. Dan buat teman-teman di rumah, selamat mencoba ya resep dari saya. Semoga bermanfaat.
Jika teman-teman suka video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga ditekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.